Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Susila Adi Irawan. Di sini saya sebagai Hakim Ketua. NIM 19011100194. Saya Bedi Atulanisa dari NIM 190111100 berperan sebagai Hakim Anggota 1. Saya Ahmad Khoro Alvin, NIM 19011100206 berperan sebagai Hakim Anggota 2. Saya Dinanda Larencia Rizky, NIM 190111100214 berperan sebagai penggugat. Perkenalkan, nama saya Angga Diatama sebagai tergugat. Perkenalkan, nama saya Nuril Nasmila, NIM 189 sebagai kuasa hukum penggugat. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fani Wildan Aulia, NIM 1901111000183. Di sini saya berperan sebagai kuasa hukum tergugat. Perkenalkan, saya Muhammad Javan Akrida Surya, NIM 19011100192, berperan sebagai saksi 1 penggugat. Perkenalkan, nama saya Bagus Ahdi, NIM 190111100213. Saya sebagai. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Aliuddin, NIM 1901111000196. Di sini saya berperan sebagai saksi tergugat 1. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zainal Saiful Abidin, NIM 1901111000197. Di sini saya berperan sebagai saksi 2 tergugat. Saya Zuadria Jengskarwati dengan NIM 19011100193. Di sini saya berperan sebagai panitera. Sebelum persidangan dimulai, di sini saya akan membacakan posisi kasusnya terlebih dahulu. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2004 telah dilangsungkan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tegalsari, Kota Madia, Surabaya, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah nomor 361/10/10/04 tertanggal 13 Desember 2004. Bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumahnya di kediaman bersama di Jalan Sarikota nomor 12, Kelurahan Bukit Indah, Surabaya. Bahwa selama masa perkawinan, tergugat dan juga penggugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 anak yang masing-masing berinisial MDD, jenis kelamin laki-laki dan lahir pada tanggal 10 Desember 2005. Yang kedua yaitu berinisial DMM, berjenis kelamin perempuan dan lahir pada tanggal 12 Desember 2006. Kebahagiaan yang dirasakan penggugat setelah berumah tangga dengan tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2018. Ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah setelah antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak bulan April 2018 dengan saat ini. Yang penyebabnya antara lain yaitu tergugat egois dalam hal semua harus sesuai dengan keinginannya. Kemudian yang kedua, tergugat selingkuh dengan karyawannya. Yang ketiga, tidak ada kecocokan lagi sehingga kehidupan tidak lagi tentram. Yang keempat, tidak sependapat dan tidak dapat disatukan kembali. Kemudian puncak dari percekcokan antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2020 antara penggugat dan tergugat, di mana penggugat pergi dan kembali ke rumah orang tuanya, sehingga pada saat itu penggugat dan tergugat tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri.
Dan atas permasalahan kemelut rumah tangga yang dihadapi, penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga penggugat dan juga tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan. Namun, usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Ikatan perkawinan antara penggugat dan juga tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohmah sebagaimana maksud dan tujuan dari perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian. Dan berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam satu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Junto pasal 116 huruf F dan H Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan. Oleh karena itu, kedua anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat tersebut di atas masih di bawah umur, maka penggugat dimohon untuk sebagai pemegang hak hadanah atas hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat. Saya sebagai panitera akan membacakan tata tertib persidangan sesuai dengan Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor 6.UM.01.06 Tahun 1983. Harap diperhatikan dengan baik. Tata tertib persidangan. 1. Sebelum majelis hakim datang dan meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri untuk memberikan hormat. Kedua, selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. Ketiga, pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, dan membaca koran atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Keempat, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat pada pengadilan. Kelima, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, dan bahan-bahan peledak atau bahan kimia lainnya yang dapat membahayakan pengunjung sidang. Dan siapa yang membawa wajib menitipkan benda di pos penjagaan. Segala sesuatu yang diperintahkan hakim, ketua, sidang untuk memelihara ketertiban wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. Yang ketujuh, tanpa surat perintah, petugas keamanan dan petugas dapat melakukan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seorang di ruang sidang tersebut tidak membawa benda yang membahayakan. Kedelapan, pengambilan foto, rekaman suara, rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu kepada petugas. Dan HP harap dimatikan atau di silent. Terima kasih. Sidang perkara perceraian dengan nomor register perkara 69-PDT-G-2021-PA Surabaya antara Dwinanda Rizky sebagai penggugat dan Angga Diatama sebagai tergugat akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sidang Pengadilan Agama Surabaya yang mengadili perkara gugatan perceraian pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 69-PDT-G-2021- Pengadilan Agama Surabaya pada hari ini Rabu tanggal 8 September 2021 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, selamat pagi saudara-saudara penggugat dan saudara tergugat. Baik, saudara penggugat, benar nama Anda Dwinanda Lorencia Rizky? Benar, Yang Mulia. Baik, selanjutnya identitas Anda akan dibacakan oleh Hakim Anggota 1. Kepada Hakim Anggota 1, dipersilahkan. Baik, nama Dwinanda Lorencia Rizky, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir, Bojonegoro 15 April 1989,
umur 32 tahun, pekerjaan wira swasta, agama Islam, pendidikan sarjana 1, NIK 351745362749870. Alamat Jalan Sari, Kota nomor 12, Kelurahan Bukit Indah, Surabaya. Apakah identitas yang saya bacakan benar, saudara penggugat? Benar, Yang Mulia. Baik. Saudara tergugat, apakah benar nama Anda Angga Adiatama? Iya, benar Yang Mulia. Baik, selanjutnya identitas Anda akan dibacakan oleh Hakim Anggota 2. Kepada Hakim Anggota 2 dipersilahkan untuk membaca identitas. Baik. Nama Angga Adiatama, jenis kelamin laki-laki. Tempat tinggal Tuban, 15 April tahun 1985. Umur 36, agama Islam, pekerjaan wira swasta, warganegaraan Indonesia, pendidikan sarjana 1, NIK 356 bla bla bla. Alamat Jalan Sari, Kota nomor 12, Kelurahan Bukit Indah, Surabaya. Apakah benar, saudara tergugat? Iya, benar Yang Mulia. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menanyakan kembali kepada saudara penggugat. Apakah saudara penggugat tidak mempertimbangkan kembali keputusan Anda untuk bercerai dengan saudara tergugat? Tidak, Yang Mulia. Saya tetap pada pendirian saya untuk tetap bercerai dengan pihak tergugat, Yang Mulia. Baik, kalau begitu, lalu bagaimana dengan saudara Angga Adiatama? Apakah saudara juga mempunyai keinginan yang sama dengan istri saudara? Apakah Anda tidak sebaiknya mencoba berunding untuk mempertahankan rumah tangga saudara? Iya Yang Mulia, saya akan berusaha mengusahakan untuk perdamaian tersebut. Tetapi mohon dengan segala hormat agar sidang ini tetap dilanjutkan. Untuk para kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, silahkan maju ke depan untuk menunjukkan identitas advokat beserta surat kuasa yang menyatakan mewakili klien saudara. Baik, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia. Baik, silahkan menyaksikan keabsahan surat kuasa tersebut sekaligus saling memeriksa masing-masing secara bersamaan. Baik, Yang Mulia. Baik, terima kasih kuasa hukum. Silahkan kembali. Baik, agenda persidangan pada hari ini yaitu pembacaan surat gugatan dari pihak penggugat. Apakah pihak penggugat yang hadir pada hari ini dan dalam hal ini dikuasakan pada kuasa hukumnya sudah siap dengan surat gugatannya? Sudah siap, Yang Mulia. Baik, apakah pihak tergugat sudah menerima salinannya? Sudah, Yang Mulia. Kepada kuasa hukum penggugat, silahkan dibacakan surat gugatannya. Baik, Yang Mulia, terima kasih. Surat gugatan Surabaya 3 September 2021 kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Negeri Surabaya di tempat perihal gugatan perceraian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini, saya akan membacakan dalil-dalil gugatan atas nama Ibu Dwi Nanda Lorencia Rizky. Bahwa yang pertama, pada tanggal 3 Oktober 2004 telah dilangsungkan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari, Kota Madia, Surabaya sebagaimana tercatat dalam akte nikah. 2.
bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan terbentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah kediaman di Jalan Sari Kota nomor 12 Kelurahan Bukit Indah, Surabaya. Yang keempat, bahwa selama masa perkawinan, penggugat dan tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak. Yang kelima, bahwa kebahagiaan yang dirasakan penggugat setelah berumah tangga dengan tergugat hanya berlangsung sampai pada tahun 2018. Ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah setelah antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak bulan April tahun 2018 sampai dengan saat ini. Yang penyebabnya antara lain, pertama, tergugat egois dalam hal apapun, semua harus sesuai keinginannya. Yang kedua, tergugat selingkuh dengan karyawannya. Yang ketiga, tidak ada lagi kecocokan hingga ketentraman. Yang keempat, tidak sependapat dan tidak dapat disatukan kembali. Kemudian, bahwa puncak dari percocokan antara penggugat dan tergugat ialah terjadi pada bulan Agustus tahun 2020 antara penggugat dan tergugat, di mana penggugat pergi dan kembali ke rumah orang tuanya, sehingga saat itu penggugat dan tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri. Yang ketujuh, bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga penggugat dan tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan. Namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Yang ke-8, bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang ke-9, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, pemohon penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Junto Pasal 116 huruf F dan hal kompilasi hukum Islam. Sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan. Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menentukan hari persidangan, kemudian memanggil penggugat dan tergugat untuk diperiksa dan diadili. Selanjutnya memberikan keputusan yang amar putusannya sebagai berikut. Primer, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan talak 1 Bain Sugro tergugat Angga Adiatama bin Supramo terhadap penggugat Dwi Nanda Lorensia Rizky binti Samsudin. Yang ketiga, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KUA di tempat tinggal penggugat dan tergugat dan KUA tempat perkawinan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia. Yang keempat, menentukan penggugat sebagai pemegang hak hadona pemeliharaan atas anak penggugat dan tergugat. Yang kelima, membebankan biaya perkara sesuai hukum subsidiar atau apabila pengadilan agama berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya. Demikianlah gugatan ini diajukan. Atas perhatian dan dikabulkannya gugatan ini, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kuasa hukum penggugat. Apakah gugatan saudara masih ada perbaikan? Kami beri kesempatan untuk memperbaiki surat gugatan tersebut. Apabila ada kesalahan-kesalahan sepanjang tidak mengubah pokok gugatan, maka lebih dari itu pihak penggugat dapat mencabut gugatannya. Tidak ada yang mulia, kami sudah yakin dengan gugatan yang kami ajukan. Bagaimana saudara kuasa hukum tergugat, apakah sudah paham maksud gugatan saudara penggugat? Sudah paham yang mulia. Bagaimana pihak tergugat, apakah sudah siap dengan jawaban dari gugatan yang diajukan penggugat? Belum yang mulia, kami membutuhkan waktu untuk membuat surat gugatan tersebut.
Baik, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan jawaban atas gugatan penggugat? Kira-kira tuh 7 harian lah. Bagaimana pihak penggugat, apakah sepakat dengan waktu yang diajukan pihak tergugat? Sepakat Yang Mulia. Baik, 7 hari dari sekarang, hari dan tanggal berapa, Panitera? Hari Rabu, tanggal 15 September 2021, Yang Mulia. Baik, dengan demikian sidang akan ditunda pada hari Rabu tanggal 15 September dengan agenda pembacaan jawaban gugatan dari pihak tergugat. Kepada para pihak dimohon hadir menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Pemberitahuan ini sekaligus sebagai pemberitahuan resmi. Demikian, sidang pada hari ini dinyatakan ditunda. Sidang perkara perceraian dengan nomor register perkara 69-PDT-G-2021-PA antara Dwinanda Lorensia Rizky sebagai penggugat dan Angga Diatama sebagai tergugat akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang lanjutan Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 69-PDT-G-2021 Pengadilan Agama Surabaya atas nama Dwinanda Lorensia Rizky sebagai penggugat dan Angga Adiatama sebagai tergugat. Pada hari ini, Rabu 15 September 2021, dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, apakah saudara penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya hadir dalam keadaan sehat dan sudah siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Siap, Yang Mulia. Siap, Yang Mulia. Agenda persidangan pada hari ini yaitu pembacaan surat jawaban dari pihak tergugat. Apakah dari pihak tergugat yang hadir dalam hal ini dikuasakan pada kuasa hukumnya dan sudah siap dengan surat jawabannya? Siap, Yang Mulia. Baik, apakah pihak penggugat sudah menerima salinannya? Sudah Yang Mulia. Baiklah, kepada kuasa hukum tergugat, silahkan maju untuk memberikan salinannya kepada majelis hakim dan pihak penggugat. Baik, Yang Mulia. Terima kasih kuasa hukum tergugat. Silahkan dibacakan surat jawaban tersebut. Baik, terima kasih kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Surabaya di tempat. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, Ahmad Fani Wildan Aulia SHMH, tempat tanggal lahir Blitar 30 April 1978, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, alamat Jalan Veteran nomor 15 Surabaya, pekerjaan advokat, pendidikan magister hukum, adalah advokat pada kantor advokat Java and Partners yang beralamat di Jalan Semarang nomor 15, Kelurahan Tembok, Kecamatan Dukuh, Surabaya, Jawa Timur. Bertindak untuk dan atas Angga Adiatama, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Tuban 15 April 1985. Untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Dengan ini, kami kuasa hukum tergugat mengajukan eksepsi, jawaban gugatan, dan gugatan rekonvensi terhadap perkara perdata nomor 69/SG
9/21/PA Surabaya sebagai berikut. Bahwa dalam konvensi 1. Bahwa tergugat menolak semua dalil gugatan penggugat kecuali secara tegas diakui oleh tergugat dalam jawaban ini. Yang kedua, bahwa benar pada tanggal 3 Oktober 2004 telah dilangsungkan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor urusan agama Kecamatan Tegalsari, Kota Madya, Surabaya, sebagaimana tercatat dalam akta nikah nomor 361/10/10/4 tertanggal 13 Desember 2004. Yang ketiga, bahwa benar perkawinan antara penggugat dan tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bahwa benar selama masa perkawinan penggugat dan tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama Dodit laki-laki, jenis kelaminnya lahir pada 10 Desember 2005. Anak kedua yaitu Mulyono, perempuan, lahir pada 12 Desember tahun 2006. Nomor 5, bahwa tergugat menolak dengan tegas posita penggugat pada angka 4 yang menyatakan 1. Bahwa tergugat egois dalam hal apapun. Faktanya, segala hal yang menimbulkan permasalahan, tergugat mengajak penggugat untuk berunding bersama menyelesaikan permasalahan. Yang kedua, bahwa tergugat selingkuh dengan karyawannya. Faktanya, apa yang dimaksud penggugat hanya teman kerja biasa tergugat. Tergugat memang sering meminta bantuan terhadap wanita tersebut, namun hanya sebatas perihal pekerjaan. Yang ketiga, bahwa tidak ada kecocokan lagi sehingga kehidupan tidak tentram. Faktanya, justru penggugatlah yang selalu membuat keadaan rumah tangga menjadi tidak nyaman karena penggugat sering curiga terhadap tergugat perihal hubungan tergugat dengan wanita lain yang sebenarnya itu tidak benar. Yang keempat, bahwa tidak sependapat tidak dapat disatukan kembali. Faktanya, jika ada perbedaan pendapat antara tergugat dan penggugat, tergugat selalu mencoba untuk berunding dengan penggugat, namun penggugat selalu menolak dan memilih diam. Yang keenam, bahwa tergugat menolak dengan tegas posita pada angka 7 yang menyatakan bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga penggugat dan tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan. Namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Faktanya yang berinisiatif untuk melakukan musyawarah demi menyelamatkan perkawinan adalah tergugat. Yang ketujuh, bahwa tergugat menolak dengan tegas posita penggugat pada angka 8 yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian. Faktanya, sebenarnya rumah tangga antara tergugat dan penggugat dapat dibina oleh tergugat dengan menjalankan ketentuan untuk mencapai tujuan dari sebuah perkawinan. Namun, penggugatlah yang memang sulit untuk dibina dan menurut pada norma-norma yang harus diajarkan sebagai seorang istri. Yang kedelapan, bahwa kendati pun demikian, tergugat masih bersabar dan membuka pintu maaf kepada penggugat untuk kembali ke jalan yang benar untuk membina rumah tangga seperti dahulu lagi demi kepentingan dan kebahagiaan anak-anak kandung penggugat dan tergugat. Dalam rekompensi nomor 1, bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam konvensi tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekompensi ini. Yang kedua, bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara penggugat rekonvensi atau tergugat konvensi dengan tergugat rekonvensi atau penggugat konvensi berjalan dengan baik, tetapi kehidupan tersebut tidak berlangsung lama dikarenakan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus
yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi. Yang ketiga, bahwa penggugat rekonvensi atau tergugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi atau penggugat konvensi sering kali berselisih dan bertengkar dikarenakan rasa kecurigaan penggugat rekonvensi atau tergugat konvensi terhadap tergugat rekonvensi atau penggugat konvensi karena perselingkuhan yang sebenarnya tidak benar. Yang keempat, bahwa penggugat rekonvensi atau tergugat konvensi yang tidak dapat kooperatif ketika diajak menyelesaikan masalah juga menjadi salah satu penyebab pertengkaran yang tidak dapat diselesaikan. Yang kelima, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan di atas, penggugat rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut. Dalam konvensi menolak gugatan penggugat konvensi untuk keseluruhan. Yang selanjutnya menyatakan gugatan penggugat konvensi tidak dapat diterima. Yang ketiga, menghukum penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Dalam rekonvensi, 1. Mengabulkan gugatan tergugat rekonvensi atau penggugat konvensi untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan perkawinan antara penggugat rekonvensi atau tergugat konvensi dengan tergugat rekonvensi atau penggugat rekonvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Yang ketiga, menghukum tergugat rekonvensi atau penggugat konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Yang keempat, menyatakan hukum putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun timbul perlawanan atau banding maupun kasasi. Atau mohon putusan yang seadil-adilnya. Dengan demikian, jawaban gugatan dan gugatan rekonvensi ini kami ajukan diiringi dengan ucapan terima kasih. Baiklah, setelah pihak penggugat sudah mendengarkan jawaban dari pihak tergugat dan kedua belah pihak juga telah mendengarkan putusan sela. Untuk sidang selanjutnya, maka apakah pihak penggugat akan mengajukan replik? Iya, Yang Mulia. Namun kami membutuhkan waktu 1 minggu untuk menyiapkan susunan replik tersebut, Yang Mulia. Baik. Apakah pihak kuasa hukum tergugat ada keberatan dengan waktu 1 minggu yang diajukan pihak tergugat? Tidak, Yang Mulia. Baiklah, Panitera, hari dan tanggal berapa sidang akan diadakan kembali? Hari Rabu tanggal 22 September 2021, Yang Mulia. Sidang ditunda pada hari Rabu tanggal 22 September pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pengadilan Negeri yang sama dengan agenda pembacaan replik. Dengan ini sidang dinyatakan ditunda. Sidang perkara perceraian dengan nomor register perkara 69-PDT-G-2021-PA Surabaya antara Dwinanda Rizky sebagai penggugat dan Angga Diatama sebagai tergugat akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Sidang lanjutan Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan khusus dengan nomor register perkara 69-PDT-G-2021-PA atas nama Dwinanda Lorencia Rizky sebagai penggugat melawan Angga Adiatama sebagai tergugat pada hari ini Rabu tanggal 22 September 2021 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, apakah saudara penggugat dan saudara tergugat beserta kuasa hukumnya
hadir pada persidangan kali ini? Hadir, Yang Mulia. Baik, agenda persidangan pada hari ini yaitu pembacaan replik dari pihak penggugat. Apakah pihak penggugat yang dalam hal ini dikuasakan pada kuasa hukumnya sudah siap dengan repliknya? Sudah, Yang Mulia. Baik, apakah pihak tergugat sudah menerima salinannya? Sudah, Yang Mulia. Baik, kepada kuasa hukum penggugat, silahkan membacakan replik. Baik, Yang Mulia. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara nomor 69/SG/9/21/PA Surabaya, Pengadilan Agama Surabaya di Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku kuasa hukum dari pihak penggugat akan membacakan replik dari pihak penggugat. Dalam konvensi bahwa tidak benar tergugat menolak semua dalil gugatan penggugat kecuali secara tegas diakui oleh tergugat dalam jawaban ini. Bahwa benar pada tanggal 3 Oktober 2004 telah dilangsungkan perkawinan antara penggugat dan tergugat dengan dilaksanakan menurut hukum sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat dan didaftarkan di KUA Kecamatan Tegalsari, Kota Madya, Surabaya, sebagaimana tercatat dalam akta nikah. 3. Bahwa benar perkawinan antara penggugat dan tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Yang keempat, bahwa benar selama masa perkawinan, penggugat dan tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak. Yang kelima, bahwa tergugat menerima dengan tegas posita penggugat pada angka 4 yang menyatakan bahwa tergugat dalam hal apapun, faktanya pun segala hal yang menimbulkan permasalahan tergugat tidak pernah mengajak penggugat untuk berunding selama menyelesaikan permasalahannya. Yang kedua, bahwa tergugat selingkuh dengan kawan kerjanya, faktanya apa yang dimaksud penggugat memang benar, karena secara diam-diam penggugat tidak pernah menyadap handphone milik tergugat tanpa sepengetahuan tergugat. Yang ketiga, bahwa tidak ada kecocokan lagi sehingga kehidupan tidak tentram, faktanya justru tergugatlah yang selalu membuat keadaan rumah tangga menjadi tidak nyaman dan harmonis karena tergugat sering marah-marah kepada penggugat, meskipun itu hanya hal sepele dan penggugat tidak pernah curiga terhadap tergugat, hanya saja menanyakan apa benar ada wanita lain. Yang keempat, bahwa tidak sependapat dan tidak dapat disatukan kembali, faktanya jika ada sebuah perbedaan pendapat antara tergugat dan penggugat, penggugatlah yang selalu mencoba berunding dengan tergugat. Namun tergugat hanya diam dan acuh tak acuh. Yang keenam, bahwa tidak benar apabila tergugat menolak dengan tegas posita penggugat pada angka 7 yang menyatakan bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, penggugat telah mencoba musyawarah dengan keluarga penggugat dan tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan mereka. Yang ketujuh, bahwa tidak benar apabila tergugat menolak dengan tegas posita penggugat pada angka 8 yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud dengan tujuan dari perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian. Faktanya bahwa rumah tangga tersebut dapat dibina oleh penggugat, namun sikap tergugat yang semakin hari acuh tak acuh terhadap rumah tangga maupun kepada penggugat yang sebagaimana kewajiban tergugat sebagai kepala keluarga. Yang ke-8, bahwa tidak benar tergugat masih bersikap sabar dan membuka pintu maaf kepada penggugat. Faktanya bahwa tergugat acuh tak acuh kepada penggugat rumah tangga maupun anak-anak mereka. Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri dalam konvensi bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam
Jawaban konvensi tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam gugatan atau konvensi. Yang kedua, bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara penggugat konvensi atau tergugat konvensi dengan tergugat konvensi atau penggugat konvensi berjalan dengan baik. Tapi kehidupan tersebut tidak berlangsung lama karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Bahwa penggugat dan tergugat seringkali berselisih dan bertengkar karena rasa kecurigaan penggugat terhadap tergugat karena perselingkuhan yang sebenarnya benar adanya. Yang keempat, bahwa penggugat yang tidak dapat kooperatif ketika diajukan menyelesaikan masalah juga menjadi salah satu penyebab pertengkaran yang tidak dapat diselesaikan itu tidak benar. Dalam konvensi menerima gugatan penggugat konvensi untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan gugatan penggugat konvensi dapat diterima. Yang ketiga, menghukum penggugat konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Dalam rekonvensi, yang pertama menolak gugatan tergugat rekonvensi atau penggugat konvensi untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan perkawinan antara penggugat rekonvensi atau tergugat konvensi dengan tergugat rekonvensi atau penggugat konvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Yang ketiga, menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Yang keempat, menyatakan hukum putus ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun timbul perlawanan banding maupun kasasi, atau mohon kepada majelis hakim putusannya seadil-adilnya. Demikian replik ini kami ajukan. Diiringi ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surabaya, 17 September 2021. Hormat kami, kuasa hukum penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi Nuraili Masdulan. Baik, cukup Yang Mulia. Terima kasih kuasa hukum penggugat. Setelah dari pihak tergugat mendengarkan replik dari pihak penggugat, apakah akan mengajukan dupliknya? Iya Yang Mulia, namun untuk mengajukan dupliknya kami membutuhkan waktu selama 7 hari. Bagaimana pihak penggugat, apakah ada keberatan dengan waktu 7 hari yang diajukan pihak tergugat? Tidak Yang Mulia. Baik Panitera, 7 hari dari hari ini, hari dan tanggal berapa Panitera? Hari Rabu tanggal 29 September 2021 Yang Mulia. Baik, apakah ada sidang lain bertepatan dengan agenda yang lain pada hari tersebut? Baiklah, sebelum majelis menutup sidang hari ini, apakah dari pihak penggugat ada yang ingin disampaikan lagi? Cukup Yang Mulia. Bagaimana dari pihak tergugat, apakah ada yang ingin disampaikan? Tidak ada Yang Mulia. Baik, dengan demikian sidang akan ditunda pada hari Rabu tanggal 29 September dengan agenda pembacaan duplik dari pihak tergugat. Kepada para pihak dimohon hadir menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Pemberitahuan ini sekaligus sebagai pemberitahuan resmi. Demikian sidang pada hari ini. Sidang perkara perceraian dengan nomor register perkara 69-PDT-G-2021-PA Surabaya antara Dwinanda Rizky sebagai penggugat dan Angga Diatama sebagai tergugat akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Sidang lanjutan Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan khusus dengan nomor register perkara 69-PDT-G-2021-PA-SP atas nama Dwinanda Rizky sebagai penggugat.
melawan Angga Adiatama sebagai tergugat. Pada hari ini, Rabu, tanggal 29 September 2021, sidang dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Cukup. Terima kasih. Baik, agenda persidangan pada hari ini yaitu pembacaan duplik dari pihak tergugat. Apakah pihak tergugat yang dalam hal ini dikuasakan pada kuasa hukumnya sudah siap dengan dupliknya? Sudah siap, Yang Mulia. Baik, apakah pihak penggugat sudah menerima salinannya? Sudah, Yang Mulia. Baiklah, kepada kuasa hukum tergugat, silahkan dibacakan dupliknya. Dengan ini, kami kuasa hukum penggugat mengajukan duplik terhadap perkara perdata nomor 69-SG-9-21-PA Surabaya bahwa tergugat konvensi atau penggugat rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan maupun replik penggugat kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh tergugat. Adapun alasan-alasan penolakan dalil dalam replik penggugat sebagai berikut. Dalam konvensi, 1. Bahwa tergugat menolak semua dalil gugatan penggugat dan replik penggugat kecuali secara tegas diakui oleh tergugat dalam duplik ini. Yang kedua, bahwa benar pada tanggal 3 Oktober 2004 telah dilangsungkan perkawinan antara penggugat dan tergugat dengan dilaksanakan menurut hukum sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat dan didaftarkan di KUA Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya sebagaimana tercatat dalam akta nikah tertanggal 13 Desember 2004. Hal ini diakui dan dibenarkan oleh pihak penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi. Yang ketiga, bahwa benar perkawinan antara penggugat dan tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak. Yang keempat, bahwa benar selama masa perkawinan penggugat dan tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai oleh dua orang anak. Yang kelima, bahwa dalam jawaban gugatan atas gugatan yang diajukan oleh penggugat konvensi, tergugat menyatakan dengan tegas dan jelas menolak dalil-dalil posita penggugat pada angka 4 yang menyatakan 1. Bahwa tergugat egois dalam hal apapun. Faktanya pun segala hal yang menimbulkan permasalahan tergugat tidak pernah mengajak penggugat untuk berunding bersama menyelesaikan permasalahannya. Yang kedua, bahwa tergugat selingkuh dengan kawan kerjanya. Faktanya, apa yang dimaksud penggugat memang benar, karena secara diam-diam penggugat pernah menyadap handphone milik tergugat tanpa sepengetahuan tergugat. Yang ketiga, bahwa tidak ada kecocokan lagi sehingga kehidupan tidak tentram. Faktanya justru tergugatlah yang selalu membuat keadaan rumah tangga itu jadi gaduh. Yang keempat, bahwa tidak sependapat dan tidak dapat disatukan kembali. Faktanya jika ada perbedaan pendapat, tergugatlah yang justru mengajak berunding, namun si penggugat diam dan acuh tak acuh. Yang keenam, bahwa tergugat tetap berdalih secara tegas seperti dalam jawaban gugatan pada angka 7 yang menyatakan bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, penggugat telah mencoba musyawarah dengan keluarga penggugat dan tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan mereka, tapi usaha tersebut tidak membawa hasil. Faktanya yang berinisiatif untuk melakukan musyawarah ini demi menyelamatkan perkawinan adalah tergugat. Yang ketujuh, bahwa tergugat menyatakan secara tegas dan jelas bahwa tergugat menolak dengan tegas posita penggugat pada angka 8 dalam gugatan yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas sudah sulit untuk dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian. Tetapi faktanya penggugat yang sulit dibina sebagai seorang istri
Yang kedelapan, bahwa tergugat masih berusaha bersikap baik dan berusaha untuk memperbaiki rumah tangga demi kepentingan dan kebahagiaan anak-anak daripada penggugat dan tergugat dalam rekonvensi. 1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam duplik di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi ini. Yang kedua, bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara penggugat rekonvensi dan tergugat konvensi berjalan dengan baik, tetapi kehidupan tersebut tidak berlangsung lama dikarenakan terjadinya perselisihan. Yang ketiga, bahwa penggugat rekonvensi dengan tergugat konvensi seringkali berselisih dan bertengkar dikarenakan rasa kecurigaan penggugat rekonvensi atau tergugat rekonvensi terhadap tergugat rekonvensi atau penggugat rekonvensi karena perselingkuhan yang sebenarnya tidak benar. Yang keempat, bahwa penggugat rekonvensi atau tergugat konvensi yang tidak dapat kooperatif ketika diajak menyelesaikan masalah juga menjadi suatu penyebab pertengkaran yang tidak dapat diselesaikan. Yang kelima, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan di atas, penggugat rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut. Dalam konvensi, 1. Menolak gugatan penggugat konvensi untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan gugatan penggugat konvensi tidak dapat diterima. Yang ketiga, menghukum penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Dalam rekonvensi, 1. Mengabulkan gugatan tergugat rekonvensi atau penggugat konvensi untuk seluruhnya. 2. Menyatakan perkawinan antara penggugat rekonvensi atau tergugat konvensi dengan tergugat rekonvensi atau penggugat konvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Yang ketiga, menghukum tergugat rekonvensi atau penggugat konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Yang keempat, menyatakan hukum putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun timbul perlawanan, banding, maupun kasasi, atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian duplik dan gugatan rekonvensi ini kami ajukan, diiringi dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pihak penggugat setelah mendengarkan duplik dari pihak tergugat, apakah ada tanggapan? Tidak ada, Yang Mulia. Pihak penggugat sudah mendengarkan duplik dari pihak tergugat. Untuk selanjutnya, sidang dilanjutkan dengan pembuktian dari pihak penggugat dan pihak tergugat berupa pembuktian surat dan pembuktian oleh saksi-saksi. Apakah kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat siap? Belum, Yang Mulia. Kami membutuhkan waktu selama 7 hari untuk menyiapkan saksi-saksi dan alat bukti yang kami ajukan dalam persidangan. Nah, bagaimana pihak tergugat? Apakah sudah siap? Belum, Yang Mulia. Kami juga memerlukan waktu 7 hari. Baik, sidang akan ditunda 7 hari setelah persidangan hari ini. Pada hari dan tanggal berapa, Pak Nitra? Hari Rabu, tanggal 6 Oktober 2021, Yang Mulia. Baik, apakah ada agenda sidang yang lain pada hari itu? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, dengan demikian sidang akan ditunda pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 dengan agenda pembuktian surat dan saksi-saksi kepada para pihak dimohon hadir menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Pemberitahuan ini sekaligus sebagai pemberitahuan resmi. Demikian sidang pada hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang perkara perceraian dengan nomor register perkara 69-PDT-G-2021-PA Surabaya antara
Dwinanda Lorensia Rizky sebagai penggugat dan Angga Diatama sebagai tergugat akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang lanjutan Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 69-PDT-2021-PA atas nama Dwinanda Lorensia Rizky sebagai penggugat dan Angga Adiatama sebagai tergugat pada hari Rabu tanggal 6 Oktober dengan agenda pembuktian alat bukti oleh pihak tergugat dan penggugat dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, untuk pihak kuasa hukum penggugat dan tergugat, apakah sudah siap dengan pembuktian saudara? Siap, Yang Mulia. Siap, Yang Mulia. Baik, kepada kuasa hukum penggugat, silahkan maju ke depan untuk memberikan pembuktian alat bukti kepada majelis hakim dan kepada pihak tergugat. Baik, Yang Mulia. Kepada kuasa hukum tergugat, apakah ada tanggapan atas alat-alat bukti tertulis yang diajukan oleh kuasa hukum tergugat? Tidak ada, Yang Mulia. Bagaimana kuasa hukum tergugat, apakah ada tanggapan atas bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh kuasa hukum penggugat? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, saudara kuasa hukum penggugat, apakah ada saksi yang akan diajukan? Ada, Yang Mulia. Baiklah, berapa saksi yang saudara hadirkan? Ada 2, Yang Mulia. Yang pertama atas nama saksi Javana, yang kedua saksi atas nama Bagus, Yang Mulia. Saksi atas nama Java dan Bagus dipersilahkan memasuki ruang sidang. Baik, sebelum sidang dimulai, saksi harus disumpah terlebih dahulu. Kepada kedua saksi, silahkan maju ke depan majelis hakim, kemudian diambil sumpahnya. Baik, ikuti lafaz sumpah yang saya bacakan. Demi Allah, saya berjanji. Demi Allah, saya berjanji Bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya Dan tiada lain yang sebenarnya. dan tiada lain yang sebenarnya. Semoga Allah mengampuni saya. Semoga Allah mengampuni saya. Untuk selanjutnya, saudara saksi akan memberikan kesaksian satu persatu. Jadi untuk saudara Bagus dipersilahkan untuk meninggalkan ruang sidang. Baik, kepada hakim anggota 1 dipersilahkan untuk memeriksa saksi. Saudara saksi, apa Anda tahu kenapa Anda dipanggil ke sini? Ya, saya mengetahuinya, Bu. Saudara saksi, apakah Anda kenal pada saudara penggugat? Saya mengenal, Bu. Siapa nama saudari penggugat? Saudari Dwinanda Lorensia Rizky, Bu. Apakah Anda kenal pada saudara tergugat? Saya mengenal, Bu. Apa hubungan Anda dengan penggugat dan tergugat? Saya sepupu dari penggugat. Kenapa saudara dijadikan saksi beliau?
Karena rumah saya itu bersebelahan, Bu. Sejauh mana Anda mengetahui tentang rumah tangga penggugat dan tergugat? Saya mengetahui cukup banyak mengenai rumah tangga penggugat dan tergugat, Bu. Seperti apa yang Anda ketahui? Jadi begini, bahwa Bapak Angga itu sangat jarang berada di rumah karena pekerjaannya. Dan saya juga pernah mendengar penuturan langsung dari Ibu Dwinanda tentang kondisi keluarga yang kurang harmonis dan tidak dapat lagi dipertahankan. Dan saya juga pernah melihat pertengkaran langsung antara penggugat dan tergugat, Bu. Apakah Anda tahu alasan penggugat dan tergugat bertengkar? Cukup mengetahui, Bu, karena Pak Angga itu sudah terlalu sibuk dengan pekerjaannya sebagai seorang wira swasta, sehingga seringkali tidak memperhatikan penggugat sebagai istrinya. Saat itu Anda berada di mana ketika pertengkaran terjadi? Saat itu saya berada tepat di depan pintu rumah penggugat, Bu, ketika hendak memberikan undangan hajatan. Selain itu, apakah apa yang Anda ketahui? Hanya itu, Bu Hakim. Kalau sudah tidak ada, terima kasih saudara saksi, silahkan keluar. Terima kasih, Bu. Selanjutnya, saudara saksi atas nama Bagus dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Baik, saudara saksi, apakah saudara kenal pada saudara penggugat dan tergugat? Kenal Yang Mulia. Apa hubungan Anda dengan penggugat dan tergugat? Saya saudara rekan kerja penggugat dan telah mengenal baik dengan tergugat sejak mereka menikah. Sejauh mana Anda mengetahui tentang rumah tangga tergugat dan penggugat? Selama 7 tahun saya menjadi rekan dengan Pak Angga. Di tahun awal kerja dengan Pak Angga, pertengkaran jarang terjadi. Di 3 tahun terakhir saya tinggal di sebelah rumah dengan penggugat maupun tergugat, dan sering terjadi pertengkaran dikarenakan penggugat sering pergi keluar kota dengan saya dan melupakan kewajibannya sebagai seorang suami untuk menafkahi rumah tangganya. Selain hal itu, apa ada hal lain yang Anda ketahui? Saya melihat saudara tergugat dengan wanita lain. Apa yang menunjang pernyataan saudara tersebut? Apakah Anda memiliki bukti? Saya melihat langsung dan menfotonya, Yang Mulia. Baik, apakah foto tersebut dimasukkan ke dalam alat bukti? Baik, apakah ada lagi saudara saksi? Tidak ada, Yang Mulia. Kalau begitu terima kasih saudara saksi, silahkan pulang. Dari kesaksian tadi, apakah saudara tergugat menerima dengan pernyataan dari saksi-saksi pihak penggugat? Keberatan, Yang Mulia. Apakah ada saksi atas keberatan Anda tersebut? Ada, Yang Mulia, saksi atas nama Hanif dan Zen. Baik, silahkan hadirkan saksi. Baik, saksi atas nama Hanif dan Zain Malik dipersilakan memasuki ruang sidang. Baik, kepada para saksi, sebelum sidang saya mulai, saksi harus disumpah terlebih dahulu. Ikuti lafaz sumpah yang saya bacakan. Demi Allah saya berjanji. Demi Allah saya berjanji akan memberikan keterangan yang sebenarnya. akan memberikan keterangan yang sebenarnya Dan tidak lain yang sebenarnya.
dan tidak lain yang sebenarnya. Dan sebenarnya. Semoga Allah meridhoi saya. Semoga Allah meridhoi saya. Baik, untuk selanjutnya saksi yang akan memberikan kesaksian terlebih dahulu adalah Saudara Zain Malik. Oh, mohon maaf, yang akan diberikan kesempatan terlebih dahulu adalah Saudara Hanif. Kepada Saudara Zain Malik dipersilahkan meninggalkan ruang sidang. Baik, kepada hakim anggota 2 dipersilahkan untuk memeriksa saksi. Baik, saudara saksi, apa Anda tahu kenapa Anda dipanggil ke pengadilan ini? Ya, saya tahu, Pak Hakim. Siapa nama saudari penggugat? Nama dari saudari penggugat itu saudari Ibu Dwi Nanda Lorencia Rizky, Pak Hakim. Apakah Anda kenal dengan saudara tergugat? Sangat kenal, Pak Hakim. Apa hubungan Anda dengan penggugat dan tergugat? Saya adalah teman baik dari saudara tergugat, Pak Hakim. Sejauh mana Anda mengenal tentang rumah tangga penggugat dan tergugat? Baik, saya tahu, Pak Hakim, karena tergugat sering curhat kepada saya. Nah, tergugat sering bercerita tentang hubungan antara rumah tangga saudari penggugat dan tergugat yang tidak harmonis, dan sering juga bercerita akan ancaman perceraian oleh saudari penggugat. Namun, saudara tergugat menolak untuk diceraikan karena saudara tergugat itu masih mencintai saudari penggugat. Nah, di sini saudara tergugat maksud saya masih berharap saudari penggugat mencintai tergugat dan masih berharap penggugat berubah sehingga keduanya dapat menjalankan kehidupan rumah tangga yang semestinya. Sejak kapan tergugat curhat kepada saudara? Saya dan tergugat sudah berteman sejak SMA hingga sekarang. Dan kami berdua sering curhat satu sama lain, baik itu masalah pekerjaan ataupun masalah pribadi. Apakah saudara membenarkan tentang saudara tergugat yang selingkuh? Wah, kalau itu saya kurang tahu, Pak Hakim, karena saya tidak ikut campur dengan urusan rumah tangga mereka. Apakah masih ada yang lain yang Anda ketahui, saudara saksi tergugat? Sudah cukup, Pak Hakim. Terima kasih, saudara saksi. Silakan keluar dan mendengarkan. Selanjutnya, saksi atas nama Zain Malik dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Saksi atas nama saudara Zain Malik. Apakah Anda kenal pada saudara penggugat dan tergugat? Kenal, Yang Mulia Hakim. Apa hubungan Anda dengan saudara penggugat dan tergugat? Saya adalah ayah kandung tergugat sekaligus mertua dari saudari penggugat. Sejauh mana Anda mengetahui tentang rumah tangga penggugat dan tergugat? Saya hanya mengetahui bahwa anak saya, yakni dalam kurung tergugat, tidak ingin bercerai dengan penggugat karena masih mencintai penggugat.
dan menganggap pertengkaran yang selama ini terjadi adalah kesalahpahaman di antara penggugat terhadap tergugat. Apakah saudara tahu bahwa tergugat selingkuh? Tidak, Yang Mulia Hakim. Karena kenapa saya tidak mengetahuinya? Anak saya seorang pengusaha, jadi ia sering keluar kota, jadi saya tidak mengetahui seluk-beluk rumah tangganya seperti apa. Selain itu, ada yang apa yang Anda ketahui? Tidak ada, Yang Mulia Hakim. Cukup. Oh itu, terima kasih saudara saksi, silakan keluar. Terima kasih, Yang Mulia Hakim. Setelah mendengarkan kesaksian dari saksi penggugat dan saksi tergugat, apakah dari pihak penggugat menerima tentang kesaksian dari pihak tergugat? Menerima, Yang Mulia. Saudara tergugat, apakah ada keberatan? Tidak, Yang Mulia. Baik, pihak penggugat dan pihak tergugat sudah mendengarkan pembuktian dari kedua belah pihak dan dari kedua saksi. Baik, setelah tahap pembuktian, di sini saya akan langsung masuk ke tahap kesimpulan dari pihak penggugat dan tergugat. Setelah mendengar dan melihat serta dengan bukti-bukti, apakah pihak penggugat dan pihak tergugat tetap ingin bercerai? Saya tetap pada pendirian saya, Yang Mulia. Saya akan tetap bercerai dengan pihak tergugat, dan saya mohon putusan yang seadil-adilnya, Yang Mulia. Baik, apakah pihak tergugat tetap ingin bercerai dengan pihak penggugat? Saya tidak ingin bercerai kepada penggugat, Yang Mulia, karena saya ingin tetap mempertahankan hubungan keluarga saya ini. Sudah, Yang Mulia. Baik, kami Majelis Hakim akan bermusyawarah. Sidang akan ditunda dan akan dilanjutkan lagi seminggu dari sekarang. Hari dan tanggal berapa, Panitera? Hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021, Yang Mulia. Baik, sidang akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021. Dengan ini sidang dinyatakan ditunda. Sidang perkara perceraian dengan nomor register perkara 69-PDT-G-2021-PA antara Dwinanda Lorensia Rizky sebagai penggugat dan Angga Diatama sebagai tergugat akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang lanjutan Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 69-G-2021-PA Surabaya atas nama Dwinanda Lorensia Rizky sebagai penggugat melawan Angga Diatama sebagai tergugat. Pada hari ini, Rabu tanggal 20 Oktober 2021, dengan agenda pembacaan putusan dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan putusan oleh kami Majelis Hakim.
Sebelumnya, para kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat untuk hadir terakhir kalinya sebelum perkara ini diputuskan, saya akan memberikan kesempatan sekali lagi kepada saudara sekalian untuk kembali berdamai. Bagaimana saudara penggugat dan tergugat? Saya tetap pada pendirian saya yang dinyatakan dalam gugatan, Yang Mulia. Saya mohon putusan yang seadil-adilnya. Bagaimana tergugat? Saya juga tetap pada pendirian yang saya tadi, Pak, Yang Mulia. Baik, kami Majelis Hakim akan membacakan putusan. Putusan nomor 41.PDT.G/2021/PA.Surabaya. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugatan antara Dwinanda Lorencia Rizky binti Samsudin, tempat tanggal lahir Bojonegoro 15 April 1989, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wira swasta, tempat kediaman di Jalan Sari, Kota nomor 12, Kelurahan Bukit Indah, Surabaya sebagai penggugat, melawan Angga Adiatama bin Supramu, tempat tanggal lahir Tuban 15 April 1985, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wira swasta, tempat kediaman di Jalan Sari, Kota nomor 12, Kelurahan Bukit Indah, Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Pengadilan agama tersebut telah mempelajari berkas perkara dan telah mendengar keterangan penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan. Pertimbangan hukum menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas, menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1959 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Perkara aku adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus menyatakan diterima. Menimbang bahwa Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berupaya untuk mendamaikan penggugat dan tergugat sesuai pasal 130 HIR akan tetapi tidak berhasil. Menimbang bahwa upaya untuk mendamaikan penggugat dan tergugat melalui mediasi sesuai peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Dr. Andes Haji Rahman Dana Sution SHMH yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya akan tetapi tidak berhasil. Menimbang bahwa gugatan penggugat pada pokoknya didasarkan kepada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Hal itu terjadi karena tergugat egois, maunya sendiri, tidak ada kecocokan dan tidak sependapat. Menimbang bahwa tergugat telah hadir di persidangan dan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya tergugat mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang mengakibatkan kehidupan rumah tangganya tidak lagi tentram dan harmonis, serta tergugat membantah penyebabnya. Menurut tergugat, penyebab pertengkaran karena penggugat sering curiga terhadap tergugat perihal hubungan tergugat dengan wanita lain. Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 yang diakui oleh tergugat berupa kutipan akta nikah, maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terkait dalam perkawinan yang sah. Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2 yang pada pokoknya berisi bahwa penggugat tercatat sebagai penduduk atau bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Surabaya, maka menurut pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Surabaya berwenang memeriksa perkara aku.
menimbang bahwa puncak keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi tepatnya Agustus 2020. Tergugat dan penggugat berpisah rumah, di mana penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali hingga saat ini. Sudah 8 bulan lamanya, dan selama pisah tersebut, antara penggugat dan tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri. Menimbang bahwa dua orang saksi penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat egois dalam hal apapun, harus sesuai keinginannya tergugat selingkuh dengan karyawannya. Menimbang bahwa antara penggugat dan dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan, dan sejak saat itu di antara mereka tidak pernah kelihatan rukun ataupun tinggal serumah lagi. Sebagaimana layaknya suami istri, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil. Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat, jawaban tergugat, dan keterangan saksi-saksi, serta bukti lain, di muka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut, bahwa hubungan antara penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah dikaruniai 2 orang anak, bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi, di antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang disebabkan karena tergugat egois dan tergugat memiliki wanita lain, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat hingga sekarang berlangsung selama 8 bulan. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, tergugat tidak pernah datang ataupun memberikan nafkah kepada penggugat, dan di antara mereka tidak pernah saling bertemu ataupun berkomunikasi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan tergugat yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi di atas, maka terjadi fakta hukum yang dapat memperkuat dalil-dalil penggugat. Menimbang bahwa majelis perlu mengemukakan ketentuan hukum Islam di dalam kitab Al-Tolak fi Syariatil Islamiyah wal Qanun halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, yang artinya sebagai berikut, bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah. Menimbang bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka majelis hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dan kemelut rumah tangga yang berkepanjangan akan membawa mudarat kepada kehidupan penggugat dan tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan. Sedangkan kemudaratan yang besar harus disingkirkan dengan darurat yang lebih ringan sebagaimana kaidah fikih dalam buku Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Al-Kubra wal Mafa halaman 527. Karangan Dr. Salih bin Ghanin Sadlan telah diambil menjadi pendapat majelis hakim sebagai berikut, yang artinya kemudaratan yang lebih besar dapat dihilangkan dengan kemudaratan yang lebih ringan. Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi, dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh penggugat dan tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan dengan menjatuhkan talak 1 baik sugro dan tergugat. Angga Adatama bin Supramu kepada penggugat Dwi Nanda Loresia Rizky binti Samsudin, hal mana sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Boyamatul Maram halaman 77 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dalam putusan ini, yang pada artinya apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, mahkamah diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak 1. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur atau alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junto pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf F kompilasi hukum Islam telah penuhi, oleh karenanya gugatan penggugat tersebut patut dikabulkan. Menimbang hak asuh anak dan alasannya yang intinya menegaskan hak asuh anak tetap berada di penggugat karena hak-hak
untuk mengasuh anak tercukupi oleh penggugat. Hak-hak lahiriah maupun batiniah dapat diberikan oleh penggugat, maka dengan itu hak asuh anak tetap berada pada penggugat. Namun pihak tergugat juga tidak terlepas dari tanggung jawab untuk menafkahi kedua anaknya. Menimbang bahwa oleh karena perkawinan ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat. Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini. Mengadili 1. Mengabulkan gugatan penggugat. 2. Menjatuhkan talak 1 Bain Sukro kepada tergugat Angga Adiatama bin Supramu terhadap penggugat Dwinanda Lorencia Rizky binti Samsudin. 3. Menetapkan hak asuh anak tetap menjadi hak penggugat. 4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp1.165.000. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2000, pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2021 bertempatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh kami Dr. Andes H. Lutfi Susila Adirawan SHMH sebagai Ketua Majelis Hakim, Haji Badiatul Anisa SAG MHP dan DRS H. Ahmad Khairul Alvin SHMH masing-masing sebagai hakim anggota, dan Panitera Muda Pengganti Suha Triajeng Sekarwati SHMH. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim dan dibantu oleh Suha Triajeng Sekarwati SH sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh penggugat dan tergugat. Ditandatangani oleh Lutfi Susila Adi Irawan SHMH tertanda tangan Hakim Anggota 1 Badiatul Anisa SAG MHP tertanda tangan Hakim Anggota 2 DRSH Ahmad Khairul Alvin SHMH tertanda tangan Panitera Muda Pengganti Suha Triajeng Sekarwati SHMH tertanda tangan. Dengan ini saya akan menyebutkan rincian beban perkara. 1. Biaya pendaftaran Rp200.000, biaya proses Rp75.000, biaya panggilan Rp800.000, biaya PNBP Rp30.000, biaya redaksi Rp50.000, biaya materai Rp10.000, jumlah Rp1.165.000. Demikian putusan ini. Baik kepada para pihak yang merasa keberatan terhadap isi putusan ini dapat mengajukan upaya hukum banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam waktu 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Terima kasih. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sekian persidangan hari ini. Semoga persidangan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.